Dan Rasulullah siapa? Ini orang yang juga keberaniannya nggak diragukan. Ya, siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Ali itu di kalangan sahabat, beliau termasuk jagoan. Makanya kalau dalam peperangan-peperangan yang kita pelajari nanti ya, Al-Maghazi, peperangan-peperangan yang terjadi ya di zaman Rasul, Ali itu selalu berada di barisan terdepan. Karena memang terkenal keberaniannya. Apalagi dalam urusan kemampuan bela diri, bergulat, Ali paling hebat jemaah. Ya. Beliau bersaksi menggambarkan bagaimana keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna idza marral ba's. Kami jika dalam kondisi mencekam, kondisi genting, diliputi dengan ketakutan, biasanya dalam suasana peperangan, ya. Maka apa yang beliau katakan? Ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kami pun berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama yakunu minna ahadun adna minal qaumi minhu. Ya. Kalau dalam suasana peperangan yang udah amat sangat mencekam, kita merasa jiwa kami itu terancam, maka kami berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Dan ini diucapkan oleh orang yang memiliki keberanian di atas rata-rata para sahabat. Ya. Makanya Nabi ini bukan tokoh sembarangan. Masya Allah. Beliau adalah manusia terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi. Ya, manusia terbaik. Walaupun hal ini sebenarnya nggak boleh, Nabi itu nggak bisa dibandingkan dengan siapapun ya. Tapi seingat ana kan ada tuh seorang orang kafir ya, Michael H. Hart ya. Ya, beliau punya tulisan tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Nomor satu siapa boleh tempatkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun ya ini tentu tidak boleh ya, tidak pas ya, karena Rasul sampai kapanpun tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Tapi beliau mengakui intinya. Ya, apalagi begitu kita lihat urutan nomor 2 siapa? Tahu nggak? Isaac Newton. Ya, Nabi Isa ketiga. Kalau nggak salah Adolf Hitler tuh nomor 39 cuma. Nah, ya ini sisi hal yang nggak pasnya itu di situ. Perbandingannya bukan orang-orang yang selevel ya. Taib. Nah, artinya apa? Beliau adalah tokoh yang sangat diakui cuma. Perjalanan hidupnya sekalipun oleh orang kafir ya, mereka mengakui tentang kehebatan ya perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Masya Allah ya. Nah, jadi memang figur misalian, qudwatun hasanah ya, yang sangat patut untuk dijadikan tauladan ya. Makanya benar sekali kalau dikatakan udah cukup perjalanan hidup Nabi, nggak ada mukjizat lain, itulah mukjizat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Naam. Kemudian Anda berikan contoh-contoh untuk semakin menggugah semangat kita untuk mempelajari ya sosok Nabi kita Muhammad SAW, dan semakin yakin kita betapa beliau adalah sosok manusia paling luar biasa jemaah. Ya. Berkaitan dengan sesuatu yang dianggap remeh, ini adab. Jadi beliau adalah pribadi yang sempurna. Beliau berhasil dalam keluarga, berhasil dalam kehidupan bertetangga. Dalam skup yang lebih luas lagi, beliau adalah seorang pemimpin, ya, pemimpin negara, pemimpin di medan pertempuran. Beliau juga seorang ayah, beliau seorang suami, masya Allah. Makanya kalau kita mau jadi suami yang terbaik, suami yang baik, kita contoh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini luar biasa jemaah. Akhlak beliau subhanallah luar biasa ya. Adab dan etika beliau dalam urusan yang sepele aja nih, para ulama mengungkapkan dalam urusan makan tidak ada di antara kita yang mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Para sahabat mengatakan inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi
Di antara adab yang orang anggap sepele, tapi ini luar biasa jemaah. Jika beliau menyukai makanan, maka pasti beliau makan. Ya. Tapi sebaliknya, beliau kalau nggak suka makanan, ya, beliau biarkan, beliau nggak makan tanpa berkomentar sedikit pun, nggak komen. Ini kelihatannya sepele ya urusan begini doang Ustaz. Nggak, ini sesuatu yang besar, azim. Ada di antara kita ya yang mampu untuk tidak ngomentari makanan? Nggak ada. Udah gitu kadang dibagi gratis masih dikomentarin gitu kan. Wah enak nih. Ya. Sampai termasuk anak nih. Ustadz kita makan Ustadz ya. Mau ngomentari makanan nih. Keasinan. Ya, kemanisan. Ya. Ah ini kok udah adem begini, udah dingin. Gitu. Angetin lagi. Ah, ini mengomentari makanan tuh. Ini perkara yang sebenarnya nggak boleh cuma secara adab ya. Nabi nggak pernah mengucapkan hal-hal yang seperti itu yang menunjukkan mengomentari makanan. Kalau nggak suka udah beliau diem. Dan nanti ada cerita yang luar biasa. Ya, ada riwayat yang masya Allah bagaimana agungnya, mulianya akhlak beliau. Kita kan enggak. Ustaz kita makan Ustaz di restoran itu. Ya jangan kurang enak. Ana udah pernah ke sana. Ya kan komentar kan. Ana sendiri belum bisa aja mah. Ya, kita semua belum bisa. Jangan-jangan di situ kurang enak tuh makanannya, cuma mahal doang dan sebagainya. Masya Allah. Rasulullah nggak pernah celak makanan. Ya, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat kana idza ishtaha syai'an akalahu wa in karihahu tarakahu. Ini hadis riwayat Muslim. Rasul tuh nggak pernah mencela sedikit pun ya terkait makanan. Beliau suka makan, nggak suka tinggalin. Itu cuma. Ini hati-hati jemaah. Satu sisi juga kita harus menunjukkan penghargaan kepada istri kita. Dan biasanya ini terjadi pada pasangan pengantin baru. Ini mungkin banget terjadi, ini curhatannya banyak tuh, ya. Iya Ustaz, suami ana nggak menghargai ana. Ya karena ana memang basicnya jangankan bisa masak Ustaz. Sebelum nikah tuh perabot dapur aja ana nggak tahu tuh Ustaz. Mana langseng, mana panci, enggak paham. Atau mungkin ada ungkapan masak air aja mungkin dijilat dulu gitu ya. Nah, saking nggak bisa ya, tapi keinginan dia untuk menjadi seorang istri yang baik membuat dia termotivasi untuk belajar masak. Mungkin suaminya pengen dimasakin sayur asem, dia bikinin tuh. Tapi ternyata gulanya kebanyakan. Ya. Harusnya sayur asem ya rasa yang dominan. Ini mungkin gulanya kebanyakan. Ya. Apa komentar suami? Kamu bikin sayur asam apa kolak mah? Ya Allah. Ini celaan coba. Yakin kalau kalimat itu yang terlontar dari lisan kita, berikutnya istri nggak akan mau masak lagi coba. Udah ente beli aja bang. Ya. Kenapa? Nggak menghargai. Makanya Rasul kalau nggak suka, masya Allah. Ya. Beliau diam. Andai pun kita diminta, bang kasih komen dong. Wah, Zain, masya Allah, enak yang. Cuma kayaknya agak kebanyakan gulanya nih. Tuh. Kalau komentar yang seperti itu masih lebih baik tuh. Itu nggak meruntuhkan semangat seorang yang sedang belajar, jemaah. Belajar masak. Nah Rasul itu begitu jemaah. Nggak pernah celah makanan sedikit pun. Sampai berkata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Karena itu tadi hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim ya, disyarah oleh Imam Nawawi. Ya. Jadi bentuk ungkapan komentar yang enggak pernah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang luhurnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau mengatakan ini terlalu manis, ini terlalu asin, ini kurang enak, ini udah adem, ya dan sebagainya. Enggak. Rasul enggak pernah mengucapkan hal seperti itu. Siapa di antara kita yang mampu bisa seperti itu? Gak ada. Yang Anda bilang tadi, gratisan aja ngasih komen jemaah. Ya. Kita dikasih makanan gratis. Gak enak nih makanan, tapi habis jemaah. Masya Allah. Ya. Ini luar biasa. Ada kisah yang menarik. Khalid ibn Al-Walid. Satu hari beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi dihidangkan dhab. Ada gak menu di sini?
sajian di rumah makan belum ada kayaknya. Sate biawak. Ada? Cimone. Sate biawak. Baik. Tapi para ulama katakan sifat-sifat biawak dengan dog. Jadi antum jangan jadi pelanggan di situ. Nah, karena biawak ini masuk kategori hayawanun muftaris. Hewan yang punya karakter buas, jemaah. Dan itu ya masuk kategori dagingnya haram untuk dikonsumsi. Ya, biawak tuh buas, jemaah. Adapun dab, dia bukan hewan buas, dia makannya serangga dan sifatnya juga nggak buas. Dan binatang ini memang biasa ada di sekitar padang pasir. Ada cerita dari salah satu rekan ustadz, masya Allah. Beliau katakan saat beliau di Madinah punya teman yang memang suka travel, suka adventure, ya. Di antaranya temannya ini sama-sama ustadz juga pernah ke wilayah-wilayah pedalaman yang ada di Saudi Arabia, yang padang pasir, pengen ngerasain dob kayak apa gitu ya. Dia punya sahib orang-orang Arab asli dan akhirnya nemukan tuh, ya disajikan ya menu dari dob ini. Apa komentar dia, Ustaz? Masya Allah, enak katanya ya. Masya Allah, dagingnya lembut katanya gitu ya. Masya Allah. Dan ini sangat disukai oleh Khalid ibn al-Walid. Makanya beliau hidangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dijelaskan dalam riwayat tersebut ya dalam bentuk sayur, ada kuahnya. Masya Allah. Dihidangkan, Khalid nyantap tuh dengan lahapnya sampai kuah dari sayur dob itu apa belepetan gitu ya. Ya. Sampai itu ngalir di jenggotnya Khalid, jemaah. Ini kan gambaran lahap banget beliau makan ini ya. Ya. Nah, tapi Nabi nggak menggerakkan